Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Apa kabar anak-anak Pak Zaki semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita dari segala bahaya, dari segala macam penyakit dan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Pak Zaki memberikan sesuatu yang manfaat untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, pada masa sekarang ini, masa pandemi ini, kira-kira apa yang sangat kita rindukan? Apa yang sangat kita inginkan pada saat ini? Selama 3 bulan kita cuma berdiam diri di rumah, kita tidak bebas beraktivitas, aktivitas kita dibatasi, kira-kira tentunya kita kehilangan sesuatu yang sangat kita rindukan, kita harapkan dan kita inginkan. Coba perhatikan dan amati gambar berikut ini. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha bisa memperhatikan gambar yang ada di samping Pak Zaki. Gambar apa kira-kira? Ya betul. Dari gambar tersebut terlihat ada beberapa anak-anak sedang bermain, bercanda, berkumpul, bersalaman, ya, bersilaturahmi, berjabat tangan, kumpul-kumpul. Nah, sesungguhnya hal yang semacam inilah yang kita rindukan saat ini. Kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen bapak ibu guru di sekolah, dan kangen semua orang-orang yang biasa berkumpul dengan kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersilaturahmi, bertegur sapa itu adalah salah satu akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Salah satunya orang yang suka bersilaturahmi, suka bertegur sapa orang di jalan, suka menegur, suka berjabat tangan, suka memberikan lempar senyum dengan ceria kepada teman-temannya, berarti orang tersebut memiliki sifat rendah hati. Apa? Sifat rendah hati. Kenapa? Karena dia tidak enggan, tidak ragu untuk menegur, untuk menyapa dengan saudara-saudaranya baik di jalan maupun di rumahnya. Ya, karena sifat rendah hati ini adalah sifat yang terpuji, termasuk sifat yang baik. Ya, karena lawanan dari para sifat terpuji adalah rendah hati, adalah lawanannya sifat menyombongkan diri. Orang kalau sudah sombong, takabur, dia merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, lebih pintar dari orang lain, maka dia tidak mau mengucapkan salam terlebih dahulu, pengennya ditegur duluan, nggak mau main ke orang lain, pengennya orang lain yang main kepada kita. Nah, ini harus dihindari. Pada kesempatan kali ini Pak Zaki akan membahas tentang apa sih perbedaannya antara rendah hati dan rendah diri. Yang pertama rendah hati, bahwa rendah hati itu adalah sikap merasa tidak lebih baik dari orang lain. Kita merasa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain, biasa-biasa aja. Ya, dalam Islam rendah hati disebut dengan sifat tawadhu, sifat tawadhu, merasa diri tidak lebih baik dari orang lain, juga tidak merasa diri lebih rendah dari orang lain. Itu namanya rendah hati. Selalu lebih mengedepankan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya, ciri-cirinya orang yang sudah memiliki sifat rendah hati dengan anak-anak atau dengan orang yang lebih muda dari dia akan merasa sayang. Begitu juga dengan orang-orang yang lebih tua atau lebih besar dari dia akan menghormati. Selanjutnya rendah diri. Apa itu rendah diri? Rendah diri adalah merasa diri lebih rendah dari orang
orang lain, sehingga menimbulkan sikap tidak percaya diri, takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, dan juga minder orangnya ya. Orang kalau udah punya rendah diri, maka dia itu tidak akan pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih nikmat padahal udah dikasih nikmat yang banyak, tapi karena memiliki sifat rendah diri, dia itu enggak pernah menyadari bahwa saya sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merendahkan dirinya. Dia tidak percaya diri, tidak pede untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat sesuatu hal, takut salah, takut ditegur orang. Nah, ini karena memiliki sifat rendah diri, dan sifat rendah diri ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan sifat rendah hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, salama, keselamatan. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Anak-anak yang Pak Zaki banggakan dan Pak Zaki cintai dan Pak Zaki rindukan, bahwa perlu diketahui dalam ayat tersebut, ayat yang barusan tadi Pak Zaki baca, itu adalah membahas tentang orang yang memiliki sifat rendah hati dalam hatinya. Ya. Orang-orang yang memiliki sifat rendah hati di dalam hatinya, ketika mereka berjalan di atas permukaan bumi, mereka bergaul dengan orang lain, bersosialisasi dengan lingkungannya, mereka selalu menampakkan sikap rendah hati, ya. Tidak menyombongkan diri, tidak merasa diri lebih hebat dari orang lain. Itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pengasih. Kemudian orang-orang yang sudah memiliki sikap rendah hati di dalam hatinya, apabila mereka dicaci maki, dihina oleh orang lain, maka mereka selalu mengucapkan salam, keselamatan. Mereka membalas dengan santun, mereka balas dengan lemah lembut. Mereka tidak membalas dengan cacian balik, tidak membalas dengan cemoohan lagi. Ya. Orang-orang yang ketika sudah memiliki rendah hati dalam hatinya, ketika dibully pun tidak membalas membuli, akan tetapi malah mendoakan, membalas dengan kebaikan-kebaikan. Itu adalah salah satu sikap, ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati. Anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang soleh dan soleha. Selanjutnya, Pak Zaki akan membahas sedikit tentang hukum bacaan alif lam. Alif dan lam yang terdapat pada ayat yang barusan Pak Zaki bahas. Alif lam itu ada dua macam. Yang pertama ada alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang sering juga disebut dengan idgham syamsi. Ya, kenapa disebut dengan idgham? Idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan, mencampurkan, ya, mencampurkan huruf-huruf idgham, ya. Karena suara alif lam diidghamkan ke dalam huruf-huruf yang ada di depannya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya dalam kalimat wa ibadur rahmani. Ya, coba ikutin sama-sama. Wa ibadur rahmani. Ya, dalam kalimat wa ibadur rahman, ar-rahman itu alif lam tidak dibaca. Wa ibadur rahman tidak dibaca wa ibadul rahman, tapi wa ibadur rahmani, alif lamnya tidak terbaca. Kalau ada alif lam yang tidak terbaca, maka alif lam tersebut namanya alif lam syamsiyah. Yang kedua ada alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Adalah alif lam yang disebut juga dengan idhar qamari. Kenapa disebut dengan idhar? Karena cara membaca alif lam tersebut harus diidharkan, dibaca dengan jelas. Contohnya apa, Pak? Contohnya alal ardi.
Coba ikutin sama-sama. Alal ardi. Nah, dalam kalimat al ardi itu alif lamnya dibaca alal ardi. Alal. Alif lam yang dibaca maka itu namanya alif lam qomariyah. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya kita merefleksi. Pak Zaki akan memberikan beberapa tugas untuk kalian. Yang pertama, coba kalian buatlah sebuah rangkuman ya terkait informasi tentang rendah hati dan rendah diri. Boleh kalian cari di buku agama, di buku paket, ataupun majalah, ataupun internet. Boleh googling ataupun lihat YouTube ya tentang materi yang berkaitan dengan rendah hati dan rendah diri. Misalnya, apa sih manfaat-manfaat yang akan diperoleh kalau orang memiliki sifat rendah hati misalkan. Atau apa sih akibatnya kalau kita memiliki sifat rendah diri umpamanya. Boleh kalian cari dari sumber apapun, nanti dimasukkan ke dalam buku tugas kalian masing-masing. Yang kedua, tugasnya adalah kalian coba carikan contoh hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qomariyah masing-masing 5 saja. Jadi setelah ini kalian boleh buka Al-Quran, kemudian cari 5 hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qomariyah, minimal masing-masing 5. Yang ketiga, coba perhatikan gambar berikut. Diskusikan dengan keluargamu di rumah, berikan komentar, kritik, dan saran dari gambar tersebut. Mana pak gambarnya? Oke, ini dia gambarnya. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar, kemudian nanti boleh diskusikan dengan keluarga di rumah. Ya, jangan lupa kasih komentar, kasih kritik dan saran dari gambar tersebut, dan jangan lupa subscribe. Bercanda. Oke anak-anak Pak Zaki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang Pak Zaki sampaikan bisa dipahami, bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit sebagai penutup bahwa orang-orang yang memiliki sifat rendah hati adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diberikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Seperti kita seorang pelajar, bahwa kalau kita memiliki sifat rendah hati, maka kita akan mudah sekali untuk menerima ilmu. Ya, karena ilmu itu seperti air. Tahu air? Sifat air itu mengalir dari atas menuju ke bawah. Begitu juga ilmu. Ilmu akan cepat masuk ke dalam hati-hati orang yang memiliki sifat rendah hati. Kalau kita menyombongkan diri, merasa diri lebih pintar dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari orang lain, maka ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga nanti kita bisa amalkan, kita bisa berbagi dengan orang lain. Mungkin sekian saja yang dapat Pak Zaki sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.